sudah reda sejak Senin sore, tapi dampaknya masih terasa oleh para pedagang di Pasar Cipulir, Jakarta Selatan hingga Selasa siang. Iqbal, pemilik kios pakaian di pasar ini, harus selalu berurusan dengan banjir tiap kali hujan deras melanda. Iya, udah 2 hari. Kemarin banjir, surut, saya bersihin. Semalam banjir lagi, saya bersihin lagi hari ini. Ini memang situasi seperti ini sering terjadi? Sering, sekarang akhir tahun ini kayaknya udah setahun terakhir ya. Tiap hujan biasa, hujan lebat biasa di Jakarta, pasti langsung masuk ke dalam sini nih. Bukan air dari kali, air dari jalan raya. Pas dengan kondisi pasar yang selalu banjir, ini ngaruh nggak sih ke penjualan? Ngaruh lah. Yang jelas pembeli dia nggak mau ke bawah kan, pasti muter ke tempat lain. Orang pagi-pagi itu biasanya itu lumpur udah tebal tuh. Keluhan serupa datang dari Yanto yang sudah berjualan di pasar ini sejak tahun 1998. Apa supaya tinggi? Banjir membuat ia dan pedagang lainnya menyiapkan sejumlah langkah antisipasi. Ya kalau mengatasinya harus Pemda dulu dong, baru ke pedagang. Kalau pedagang hanya bisanya mengantisipasi. Antisipasinya dagangan dinaikin. Tapi kalau tiap hari ya capek, kasihan gitu loh. Saya mohon kepada PD Pasar Cipulir agar melanjutkan melapor ke atasan dari Pemda supaya Pasar Cipulir ini gimana supaya nggak banjir lagi dari jalanan itu. Proyek pembangunan gorong-gorong yang dimulai pada bulan Mei tahun 2024 dan terhenti pada Desember di tahun yang sama diduga menjadi penyebab banjir di Pasar Cipulir. Sistem drainase yang tersumbat menyebabkan air hujan mengalir ke area pasar yang letaknya lebih rendah daripada jalan raya. Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta mengonfirmasi proyek di Jalan Raya Ciledug Raya adalah pekerjaan saluran jacking atau pipa di bawah tanah dan pembangunan rumah pompa yang belum sepenuhnya rampung. Imbasnya, debit air tidak bisa disalurkan secara maksimal ke Kali Pesanggerahan. Namun pada tahun 2024 untuk pekerjaan rumah pompanya tidak diselesaikan oleh penyedia jasa konstruksi, dan tahun 2026 ini dari Dinas Sumber Daya Air melanjutkan pekerjaan pembangunan rumah pompa Cipulir dengan kapasitas pompa rencana 2 kali 2,5 meter kubik per detik. Untuk penanganan sementara terhadap banjir yang terjadi kemarin, dari Dinas Sumber Daya Air telah menyediakan pompa mobile dengan kapasitas 638 LPS sebanyak 2 unit. Para pedagang di Pasar Cipulir berharap ada solusi permanen agar banjir segera teratasi. Pasalnya, menurut data PD Pasar Jaya, ada 590 pedagang di lantai dasar Pasar Cipulir yang terdampak banjir hingga mengganggu aktivitas usahanya. Mardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta. Ratusan rumah di Kampung Candulan, Kelurahan Petir, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten terendam banjir sejak Senin malam. Banjir dipicu hujan deras Senin petang dan luapan Kali Angke dengan ketinggian air mencapai 180 cm. Lurah Petir Budi Wasono menyebut 3 RW terdampak banjir dan sebanyak 200 warga diungsikan ke sejumlah tempat ibadah di sekitar lokasi. Luapan air terjadi karena aliran Kali Angke tersumbat sampah di bagian jembatan sehingga air meluap ke permukiman. Kondisi diperparah karena wilayah ini berada di dataran rendah. Seorang warga mengungkapkan kediamannya kerap dilanda banjir setiap hujan deras terjadi. Ia bersama keluarga terpaksa mengungsi dan merelakan barang-barang di rumahnya terendam. Warga berharap pemerintah pusat dan daerah segera mencari solusi permanen untuk mengatasi permasalahan banjir di Kelurahan Petir, Kota Tangerang ini. Warga yang terdampak ada 3 RW, RW 5, RW 6, dan RW 7. Ini sudah menjadi langganan biasa. Dan kalau di jumlah semuanya dari 3-3-nya ada 700 kakak, Pak. 700 kakak, dan yang mengungsi ada 210-an. Kemarin pas hujan gede tuh banjir, tapi dari kali sana hitam airnya. Nah pas udah rapi beres-beres, baru beres-beres banget. Datang lagi dari kali Bendungan Kolor. Ya dalam sih kalau di tempat saya sih udah di atas pinggang orang dewasa lebih tempat saya. Tapi kalau ke bendungan lebih dalam lagi. Barang-barangnya udah biasa kerendam, ya udah biarin aja kerendam. Yang nggak aman nyaman.
Saudara, jembatan penghubung dua kampung di Kelurahan Pasir Jaya, Kota Bogor ambruk setelah diterjang derasnya arus sungai yang meluap. Sebelum ambruk, jembatan ini sebelumnya sudah ditutup sejak Minggu malam karena bagian pondasi tergerus arus sungai. Selain merusak jembatan, banjir juga menyebabkan musola yang ada di lokasi tersebut ambruk. Ambruknya musola ini terjadi pada Minggu malam setelah bagian pondasi tergerus derasnya arus sungai.